Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya banggakan dan saya cintai para mahasiswa dan mahasiswi Universitas Nahdlatul Ulama Prodi Pendidikan Olahraga semester 2. Pada kesempatan ini kita akan melaksanakan perkuliahan daring ya. Perkuliahan daring tentang mata kuliah Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang mata kuliah perkembangan peserta didik ya. Pada waktu itu kita sudah, sebelum ada pandemi, kita sudah beberapa kali pertemuan tatap muka, dan kali ini kita melakukan perkuliahan melalui daring ya. Jadi di sini nanti akan sedikit saya akan mengulas tentang pertemuan yang lalu dan akan membahas tentang pertemuan-pertemuan yang kita belum laksanakan ya. Jadi sebelum masuk di materi, di sini saya akan mau menyapa para mahasiswa-mahasiswi yang saya banggakan ya. Mahasiswa semester 2. Di sini ada saudara Abid Yulianto, kemudian ada saudara Ahmad Wahyu Firdianto, kemudian ada saudara Adi Setiawan, saudara Afriha Ainul Fadli, saudara Ahmad Ibnu Syaiful Jamil, Ahmad Ramadhani Mubarak, Ahmad Wanang Tosoleh, kemudian ada Ali Mahskur, kemudian ada Ali Sodik Setiawan, kemudian ada Alfian Relawanda Firmansyah, Ari Devan Irmanto Putra, Bagus Trilaksono, Binti Muslimah, Bagus Ulil Rosyad, ini sudah nggak ada ya, ini sudah keluar dia. Kemudian Bobby Pranata Gitarius, ada saudara Koirul Farhan, Dani Yoga juga sudah keluar juga, Diki Hana Purnomo, saudara Fatur Rahman Fauzi, Hendrik Kurniawan, ada saudari Imade Dinda Noviana, ada saudara Ibnu Mu'alib, saudara Ilyas Fatih Punadak, Imam Siswanto, Farid Erdiansyah, kemudian ada Khairon Zamzami, Muhammad Khairon, kemudian ada Muhammad Arga Pradana Aziz, Sirojul Munir, Muhammad Amin Rois, kemudian ada Muhammad Fakhrul Abadi, saudara Nastain juga sudah keluar ini. Ada Novela Hardianto, Rasma Lupitasari, saudara Samsul Hadi, saudara Tony Ardika, saudara Yanto Susilo, dan yang terakhir saudari Yunita Ayu Lestari. Para mahasiswa dan mahasiswiku yang saya banggakan dimanapun kalian berada saat ini, semoga kalian dalam keadaan yang baik-baik saja, dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita masuk di materi tentang perkembangan peserta didik, semoga materi ini bisa bermanfaat untuk kalian kelak nanti ya. Baik, untuk mempersingkat waktu ya, kita langsung saja untuk membahas tentang mata kuliah perkembangan peserta didik. Jadi di sini kita akan membahas tentang tugas-tugas perkembangan peserta didik. Jadi mungkin di kontrak perkuliahan kita yang dulu itu sudah saya revisi, karena kita sekarang atau mulai kemarin itu ya, kita kan sudah menggunakan perkuliahan daring. Jadi untuk kontrak kuliah yang dulu kita harusnya ada tugas kelompok dan presentasi mahasiswa, itu
saya revisi, saya reschedule. Jadi untuk tugas-tugas mahasiswa nanti bisa menyusul tentang untuk penilaian mahasiswa itu sendiri. Jadi untuk materi mungkin dari saya sendiri yang akan membahas tentang materi-materi yang sudah ada, karena ini juga sifatnya daring. Baik, hari ini kita akan membahas tentang tugas-tugas perkembangan peserta didik. Tugas perkembangan atau development task. Tugas perkembangan itu merupakan development task. Itu menurut Havergus atau Robert James Havergus itu adalah ini tugas-tugas yang harus dipecahkan atau diselesaikan oleh setiap individu pada setiap periode perkembangannya agar supaya individu tersebut menjadi berbahagia. Itu merupakan tugas-tugas perkembangan peserta didik ya, menurut Robert James Havergus. Saya lanjutkan. Kemudian tujuan untuk mempelajari tugas perkembangan itu ada 3 ya. Menurut Harlox itu tujuan mempelajari tugas perkembangan itu ada 3. Yang pertama itu mendapatkan petunjuk bagi individu atau seorang atau anak-anak untuk mengetahui apa yang diharapkan masyarakat dari mana atau dari mereka pada periode usia-usia tertentu. Kemudian yang kedua, memberikan motivasi kepada individu untuk melakukan apa yang diharapkan dari mereka oleh kelompok sosial pada usia tertentu sepanjang kehidupannya. Kemudian yang ketiga, menunjukkan kepada individu tentang apa yang akan dihadapi dan tindakan apa yang diharapkan kalau sampai pada tingkat perkembangannya berikutnya. Jadi yang ketiga itu menunjukkan kepada individu tentang apa yang akan dihadapi dan tindakan apa yang diharapkan kalau sampai pada tingkat perkembangan berikutnya. Saya lanjutkan. Begitu juga tentang faktor-faktor ya. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi tugas perkembangan itu ada 3 ya. Yang pertama itu tentang tuntutan kebudayaan, kemudian tentang kematangan fisik, kemudian kepribadian seseorang. Tuntutan kebudayaan ini bisa diartikan seperti etos kerja ya, etos berbudaya. Kemudian kematangan fisik secara genetika ya, secara genetika. Kemudian tentang kepribadian seseorang itu psikologis seseorang itu sendiri. Kemudian tugas-tugas perkembangan itu berkenaan dengan sikap. Periode perkembangan dan tugas-tugas perkembangan ya. Jadi tugas-tugas perkembangan itu berkenaan dengan sikap, kemudian ada perilaku dan keterampilan idealnya. Jadi harus dikuasai dan diselesaikan ya sesuai dengan fase usia perkembangannya. Jadi usia anak-anak itu ya sesuai fase anak-anaknya. Jadi bukan mendahului ya, misalnya masa kanak-kanak sudah seperti orang dewasa atau orang remaja. Jadi harus pada masa fase usia perkembangannya. Kemudian tugas-tugas perkembangan individu itu bersumber pada faktor-faktor kematangan fisik. Tadi sudah disebutkan ya, kematangan fisik, kemudian tuntutan kebudayaan atau kultural masyarakat. Kemudian tentang cita-cita dan norma-norma agama. Nah, di sini saya akan melanjutkan tentang periode perkembangan pada manusia. Jadi kita bisa melihat di sini ada foto atau ada gambar bayi yang lucu ya, imut-imut.
Ini merupakan pada masa bayi dan kanak-kanak awal atau masa bayi atau anak-anak awal ya. Itu rentang usianya usia 0 sampai 6 tahun. Itu merupakan periode perkembangan pada masa bayi dan kanak-kanak. Pada masa bayi ini, periode atau tugas-tugas perkembangannya itu seperti ini. Nah, ini masih belajar berjalan ya pada usia 9 sampai 15 bulan, itu pada masa anak-anak. Kemudian belajar memakan makanan padat, belajar berbicara meskipun masih belum, masih tertatih-tatih gitu ya, belum jelas omongannya, ocehannya. Kemudian buang air kecil, masih belajar buang air besar. Belajar mengenal perbedaan jenis kelamin, ini sudah agak besar gitu ya. Mencapai kestabilan jasmania fisiologis, kemudian membentuk konsep-konsep sederhana kenyataan sosial dan alam. Belajar mengadakan hubungan emosional dengan orang tua, saudara, dan orang lain. Ini sudah beranjak ke usia 5-6 tahunnya itu ya, masa kanak-kanak awalnya. Kemudian belajar mengadakan hubungan baik dan buruk dan perkembangan kata hati. Ini merupakan periode perkembangan pada masa bayi dan anak-anak awal. Kemudian saya lanjutkan. Nah, ini pada masa anak-anak akhir ya, atau masa anak sekolah, itu usia 6 tahun sampai 12 tahun atau sekitar ya itu anak-anak SD ya, atau sederajat. Usia-usia 6 sampai 12 tahun itu kalau di umumnya itu usia anak SD ya, atau sederajat itu sendiri. Dalam masa kanak-kanak itu periode perkembangannya, tugas-tugas perkembangannya itu belajar membentuk sikap yang sehat terhadap dirinya sendiri sebagai makhluk biologis. Jadi dari anak awal tadi sudah menginjak ke masa kanak-kanak akhir, itu sudah mulai belajar karena dia sudah bisa bersosialisasi dengan teman-temannya. Akhirnya dia bisa memiliki sikap sendiri. Kemudian belajar bergaul dengan teman sebaya lah ini, karena sudah memiliki kelompok-kelompok ya. Saat anak-anak itu sudah belajar untuk bergaul dengan teman sebaya. Kemudian belajar memainkan peranan sesuai dengan jenis kelaminnya. Nah, ini jika permainan untuk anak-anak misalnya. Kalau yang cewek cenderung misalnya, kalau waktu saya dulu itu seperti bermain pasaran, bermain bekelan, bermain yang sesuai dengan jenis kelaminnya biasanya. Kalau yang cowok biasanya bermain sepak bola, bermain ini cenderung fisiknya yang seperti sepak bola, kasti, ada sepak takraw yang sifatnya laki-laki banget gitu. Kemudian belajar keterampilan dasar dalam membaca, menulis, dan berhitung. Ini sudah anak-anak itu sudah mulai belajar tentang keterampilan dasar membaca, menulis, dan berhitung. Kemudian belajar mengembangkan konsep-konsep sehari-hari. Misalnya konsep tentang di sekolah dan di rumah itu bisa dibedakan ya. Kalau misalnya di rumah itu belajar di rumah, belajar dengan sendiri ya. Kalau di sekolah kan ada yang dampingi guru, teman-temannya. Kalau di rumah belajar sendiri, misalnya tentang konsep tentang belajar. Kemudian disiplin, membantu orang tua dan sebagainya.
kemudian mengembangkan kata hati, kemudian belajar memperoleh kebebasan yang bersifat pribadi, kemudian mengembangkan sikap yang positif terhadap kelompok sosial. Ini merupakan periode tentang tugas perkembangan pada masa kanak-kanak akhir dan anak sekolah ya, atau usia 6-12 tahun, tingkatan sekolah dasar ya ini, atau sederajat. Saya lanjutkan. Nah ini masa remaja. Masa remaja ini masa rentang usia 12 tahun sampai 21 tahun ya. Tingkat kematangan itu untuk laki-laki biasanya. Nah, di rentang ini itu kisaran anak usia SMP dan SMA. Masa remaja. Masa 12 tahun sampai 21 tahun. Pada masa remaja ini, periode tugas-tugas perkembangannya itu meliputi beberapa ya. Ada mencapai hubungan yang lebih matang dengan teman sebayanya. Kalau tadi itu masa kanak-kanak akhir itu masih sering bercanda dan sebagainya, sering bermain-bermain. Nah, kalau yang sudah masa remaja itu sudah memiliki ikatan yang lebih terhadap teman-temannya, misalnya kesetia kawanannya lebih kuat lagi, lebih memiliki komitmen dalam berteman, kemudian kerjasama, rela berkorban, itu sudah masuk di masa-masa ini. Mencapai peran sosial sebagai pria atau wanita. Ini peran sosialnya, kalau pria seperti apa, kalau wanita seperti apa, itu sudah memiliki peran sosial ya di masyarakat tentang pria dan wanita. Kemudian menerima keadaan fisik dan menggunakan secara efektif, karena di sini sudah fisiknya matang ya, sudah. Jika yang laki-laki sudah memiliki badan yang kekar, kuat, nah itu untuk peran sosialnya biasanya kalau laki-laki sering kalau orang dulu itu lebih cenderung laki-laki itu sering untuk membantu ya, misalnya membantu mengangkat apa. Kalau wanita itu lebih cenderung tidak banyak aktif. Biasanya kalau dulu wanita ya di dapur saja, seperti itu ya. Kemudian mencapai kemandirian emosional dari orang tua dan orang dewasa lainnya. Mencapai jaminan kemandirian ekonomi. Kemudian memilih dan mempersiapkan karir. Ini sudah memulai untuk memilih dan mempersiapkan karir. Biasanya di usia-usia ini rentang labil ya emosinya. Biasanya setelah sekolah itu mau langsung kerja atau kuliah dulu. Nah, itu masih labil dia berpikirnya. Maka dari itu peran orang tua, guru juga itu cukup penting ya untuk membimbing para anak-anak ini biar dia itu memiliki arah tujuan yang yang jelas, dan dia memiliki kemantapan dalam melangkah. Mempersiapkan pernikahan dan hidup berkeluarga. Lah ini hanya mempersiapkan ya. Jadi mempersiapkan itu belum tentu untuk melakukan. Nah, jadi hanya sebatas mempersiapkan, menghayal atau memimpikan nanti seperti apa pernikahannya dan hidup berkeluarga itu seperti apa. Hanya mempersiapkan. Kemudian mengembangkan keterampilan intelektual dan konsep-konsep yang diperlukan bagi warga negara. Ini sudah masuk ke sosialitas ya, bermasyarakat. Kemudian mencapai perilaku yang bertanggung jawab secara sosial. Ini kalau sudah dewasa, dia pasti akan memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi ya. Jadi dia tahu mana yang benar, mana yang salah, mana yang pantas, mana yang tidak pantas dalam bersosial. Kemudian memperoleh seperangkat nilai sistem etika sebagai petunjuk atau pembimbing dalam berperilaku. Nah, ini merupakan tugas perkembangan ya, periode masa remaja.
Kemudian saya lanjutkan. Nah, tadi periode tugas-tugas dari perkembangan. Untuk materi hari ini kita langsung masuk di tahap perkembangan peserta didik, tahapannya ya. Dari gambar kita bisa lihat ya, dari anak-anak, dari bayi, anak-anak besar, remaja, dan sebagainya. Ini hanya gambaran saja. Tahapan perkembangan peserta didik itu perubahan akan dialami oleh setiap manusia sejak ia lahir. Jadi perubahan itu akan dialami manusia sejak dia dilahirkan di bumi ini. Perubahan akan selalu dialami oleh manusia sejak ia lahir hingga mencapai kedewasaan. Itu mengalami perubahan terus. Perubahan ini terjadi secara sistematis, progresif, dan berkesinambungan dari diri individu itu sendiri atau dari anak itu sendiri. Jadi sistematis. Maksud dari sistematis di sini perubahan atau perubahan yang dialami secara sistematis itu artinya perkembangan itu dalam makna normal, jelas urutannya. Jadi misalnya dari usia 1, 2, 3 sampai seterusnya itu sistematis ya, urutannya. Kemudian perkembangan atau perubahan secara progresif ini bermakna perkembangan itu merupakan metamorfosis menuju kondisi ideal. Jadi ini perkembangan ya. Jadi misalnya usia usia 0 sampai 6 bulan itu kalau di posyandu itu kan ada grafiknya, ada grafik perkembangan idealnya, misalnya bobotnya berapa, tingginya berapa. Jadi seperti itu, dan terus sampai usia berapa itu akan ada grafiknya. Itu merupakan metamorfosis ya. Kemudian sedangkan berkesinambungan itu bermakna ada konsisten laju perkembangan itu sampai dengan tingkat optimum yang bisa dicapai. Jadi berkesinambungan itu ya dari bayi tadi itu sampai besar, sampai dewasa itu sampai optimum, sampai maksimal gitu. Ini menurut pakar ahli, menurut Danim. Nah, kemudian selain ini ya, selain perkembangan menurut selain perubahan secara sistematis, progresif, dan berkesinambungan, itu perkembangan itu juga ditentukan oleh pengaruh interaksi ya. Pengaruh interaksi antara faktor genetika atau faktor biologis ya. Kita sering bahas ini. Kemudian faktor pikiran atau psikologis, dan ada faktor budaya atau etos. Sehingga dari beberapa faktor-faktor itu tadi itu tahapan perkembangan kehidupan manusia sejak ia lahir hingga mati itu ada beberapa fase-fase. Kalau tadi itu ini perkembangan Nah, ini periode perkembangannya. Kalau yang ini fase-fase tentang
perkembangan peserta didik itu ya. Kalau tadi itu periode, yang ini fase perkembangan, tahap perkembangan kehidupan manusia. Tahapannya ada beberapa fase. Tadi itu kita bahas tentang faktor ya, faktor tentang interaksi mempengaruhi perkembangan individu ya. Ada genetika tadi, dan pikiran, psikologis, dan budaya. Nah, ini fase bayi. Kita bisa melihat gambarnya ini lucu nih ya, bayi diberi jeruk sampai dia berekspresi seperti itu. Jadi fase bayi itu sejak lahir sampai usia 18 bulan itu merupakan fase bayi. Jadi pada masa bayi ini disebut juga sebagai tahap sensori oral atau oral sensory stage, atau tahap sensori oral. Oral itu mulut ya, yang berkaitan dengan mulut. Jadi dengan ditandai dengan kebiasaan anak itu selalu memasukkan apa saja ke mulutnya, itu merupakan tahap sensori oral atau oral sensory stage. Jadi pada masa ini itu peran ibu atau orang tua ya itu sangat dibutuhkan untuk proses merawat secara positif dan penuh kasih sayang. Jadi kita bisa lihat seperti ini nih, ibu yang jahil ini ya, dia memasukkan jeruk ke mulut anak hingga mengakibatkan dia nangis, mungkin merasa asam dan sebagainya. Jadi pada fase ini peran orang tua, ibu terutama, itu sangat dibutuhkan dalam proses merawat ya, secara positif dan penuh kasih sayang. Utamanya itu pada kontak visual dan sentuhan, itu sangat penting sekali. Ini pada fase bayi. Kemudian saya lanjutkan. Ini fase usia dini. Fase usia dini itu rentang usia 18 bulan sampai 3 tahun. Ini merupakan usia dini. Rentang usia 18 bulan sampai 3 tahun. Ini bayi atau fase anak ini bisa belajar berjalan, belajar berbicara, belajar berinteraksi secara aktif. Pada fase ini atau fase usia dini ini, hal yang sangat penting dalam fase ini adalah kontrol diri ya, keberanian dan kemauan. Jadi untuk berlatih berjalan itu dia itu memiliki keberanian dan kemauan pada masa anak-anak ini. Kemudian anak sedang belajar menguasai keterampilan untuk dirinya sendiri. Ya, belajar berjalan, belajar berbicara, kemudian mengembangkan gerakan yang lebih halus. Kemudian serta anak di fase usia dini ini memiliki kesempatan membangun harga diri ya. Sebagai manusia ini sudah memiliki harga diri dia sebagai sejak kecil ya. Mengontrol tubuhnya, kemudian mendapat keterampilan baru, serta belajar benar dan salah. Kemudian ini orang tua sangat perlu, peran orang tua sangat dibutuhkan ya di usia-usia 18 sampai 3 tahun ini, karena dia sering atau anak di usia ini sering mencontoh apapun yang dia lihat biasanya. Kemudian saya lanjutkan. Nah, ini fase bermain. Ini kita bisa melihat ini anak-anak sedang panco ini ya. Pada fase bermain ini rentang anak usia 3 sampai 5 tahun atau balita sebenarnya. Usia balita. Di dalam fase bermain ini anak mengalami suatu keinginan untuk meniru orang dewasa di sekitarnya dan berinisiatif menciptakan situasi bermain. Jadi anak-anak di usia ini cenderung sering menciptakan
area-area bermain ya, senang bermain dia di usia-usia ini. Kemudian cenderung sering untuk mencontoh orang dewasa di sekitarnya. Makanya dari itu sangat penting sekali untuk menjaga anak di usia ini, karena dia rentang untuk selalu mencontoh apapun itu, baik itu percontohan yang baik maupun buruk. Misalnya berbicara kotor, itu sering langsung merespon, dia langsung bisa menangkap. Jadi sangat perlu berhati-hati dan harus selalu dijaga anak-anak di usia ini. Kemudian fase di usia ini atau fase bermain usia 3-5 tahun ini anak telah mampu menjawab pertanyaan mengapa atau mengajukan pertanyaan. Dia sudah mulai belajar untuk berpikir ya, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ringan. Kemudian anak-anak akan lebih terlibat dengan peran sosial atau hubungan dengan keluarga inti. Saya lanjutkan, ini fase bermain. Nah, ini fase sekolah. Fase sekolah ini ya tadi kita sempat bahas ya, usia rentangannya 6-12 tahun. Ini usia SD. Kita bisa lihat ini anak-anak sedang upacara, ada yang tidur, ada yang silau dengan matahari ya, karena melihat tiang bendera yang menghadap ke timur ini. Kasihan dia ya, upacara menghadap ke timur. Menghadap matahari yang sedang terbit, sedang panas-panasnya ini. Kelihatan ada yang silau, ada yang tidur sampai merem-merem tempatnya. Fase sekolah ini usia 6-12 tahun. Pada fase ini sering disebut latensi ya. Manusia mampu belajar, kemudian menciptakan dan menyelesaikan berbagai keterampilan baru dan pengetahuan. Jadi pada usia-usia ini lebih cenderung kreatif anak-anak. Fase ini penting dari segi pengembangan sosial anak. Posisi orang tua tidak lagi menjadi pihak utama, namun keberadaannya masih dirasa penting. Jadi karena ini kan sudah masuk di usia sekolah, lebih cenderung ke guru ya. Peran orang tua sudah cenderung berkurang. Karena dia sudah masuk di lingkungan sekolah, di situ ada peran guru yang selalu membimbing dia dan teman-temannya atau kelompok dari teman tadi itu. Kemudian saya lanjutkan setelah fase sekolah, fase remaja. Ini usia 12 tahun sampai 18 tahun. Nah, ini fase remaja ini kekuatan dasar dari fase remaja ini adalah pengabdian dan fidelity ya. Manusia di fase ini itu sebagian besar bergantung pada apa yang dilakukannya. Ini kita bisa lihat ini ya. Tidak berdarah tapi kok sakit. Nah, ini berikan tanda apa ini? Kalian bisa mengartikan sendiri ya gambar itu ya. Pada masa ini adalah masa remaja, itu dia tidak lagi anak-anak, namun belum masuk fase kehidupan orang dewasa. Jadi di pertengahan ya, belum masuk ke dewasa, tapi juga bukan anak-anak. Mereka atau pada masa fase ini, anak-anak itu masih mencoba mencari jati diri sendiri, berjuang dengan interaksi sosial, kemudian hubungan dengan teman sebaya menjadi sangat penting. Ini usia-usia fase remaja ya. Jadi dia lebih komitmen sama temennya, biasanya itu setia kawannya tuh tinggi ini fase-fase ini. Rela berkorban. Saya lanjutkan. Nah, ini fase dewasa muda. Fase dewasa muda itu rentang usianya itu umur 18 tahun sampai 35 tahun. Di fase dewasa muda ini, manusia memiliki kekuatan pada segi afiliasi dan cinta. Jadi tahap awal menjadi seorang dewasa yang mana mencari banyak sahabat dan
cinta atau love. Fase inilah manusia mulai menjalin hubungan seperti pernikahan, kemudian hubungan dengan teman, dan memulai sebuah keluarga. Itu fase-fase usia 18 sampai 35 tahun ya. Ini merupakan fase dewasa muda. Itu sudah memiliki tanggung jawab yang besar, sudah memiliki komitmen yang tinggi ya. Jadi pada fase-fase ini kekuatannya adalah pada segi afiliasi dan cinta. Saya lanjutkan. Nah ini fase dewasa tengah ya. Fase dewasa tengah tadi fase dewasa udah, sekarang fase dewasa tengah. Fase dewasa tengah ini merupakan atau rentang usianya 35 sampai dengan 55 tahun ya. Atau mungkin bahkan sampai 65 tahun ini. Itu fase kedewasaan. Ini merupakan sudah matang secara usia, secara fisik, secara emosi, itu sudah matang. Pada fase dewasa tengah ini, kekuatan dasarnya adalah produksi dan perawatan. Usia ini merupakan usia yang sangat produktif untuk atau memiliki karakter yang kuat ya. Biasanya orang-orang pengusaha dan sebagainya itu usia-usia ini sudah menjabat sebagai direktur dan sebagainya. Pada usia ini manusia itu cenderung mampu melakukan karya kreatif ini yang bermakna dan membicarakan seputar kehidupan berkeluarga. Kemudian pada fase ini orang itu akan lebih menjadi lebih bertanggung jawab dengan perannya. Seperti yang saya bicarakan tadi ya, tentang karir misalnya. Di usia-usia ini cenderung lebih produktif. Usia 30 sampai 40 itu sangat produktif. Kemudian saya lanjutkan. Nah ini dewasa akhir. Ini sudah orang tua ini ya. Masa dewasa akhir ini usia rentang umur 55 sampai 65, bahkan hingga hari terakhirnya ya, atau hari hingga kematian. Dasar kekuatan dari usia-usia dewasa akhir ini adalah kebijaksanaan. Jadi dasar kekuatannya adalah kebijaksanaan. Jadi orang yang sudah orang tua itu memiliki kebijaksanaan yang tinggi ya, karena sudah memiliki emosi yang sangat matang sekali. Pada usia ini orang itu cenderung mulai mempersiapkan kehidupan pada tahap dewasa tengah dan tahap terakhir ya. Dia sudah merasa nyaman, karena biasanya orang-orang seperti ini kan sudah pensiun dan sebagainya, itu sudah merasa nyaman. Pada fase ini orang merasakan besarnya hikmat dunia. Dia sudah bisa merasakan besarnya hikmat dunia, kemudian berorientasi kepedulian yang mulai terpisah, atau mungkin tentang ajalnya nanti ya, dengan kepentingan kehidupan duniawi atau menerima kematian sebagai penyelesaian kehidupan. Nah ini pada fase ini orang itu sudah bisa merasakan besarnya hikmat di dunia, dan dia sudah berorientasi untuk kehidupan kelaknya. Biasanya di usia-usia seperti ini itu kita sering melihat ya, biasanya orang itu cenderung ibadahnya lebih taat lagi, kemudian sikap perilakunya semakin bijaksana, karena itu pada usia-usia ini sudah mendekati hari
penyelesaian kehidupan atau kematian itu sendiri. Kemudian selesai. Nah, materi hari ini kita sudah selesai ya, kita akhiri. Kemudian dari materi yang saya paparkan tadi itu, saya menyimpulkan bahwa masa depan manusia itu banyak dipengaruhi oleh rangsangan lingkungan sekitar. Di kesimpulan dari materi-materi yang saya bahas dari awal tadi sampai the end itu, bahwa masa depan manusia itu banyak dipengaruhi oleh rangsangan lingkungan sekitar. Namun antara rangsangan lingkungan dulu dan kini, atau masa dulu atau sekarang, itu sangat berbeda. Jadi dari lingkungan inilah potensi bawaan seseorang itu hampir sering berubah sepanjang perjalanan kehidupan atau sepanjang perjalanan hidup manusia itu sendiri. Dari kecil menuju ke dewasa itu selalu berubah-ubah. Kemudian tugas-tugas perkembangan yang berkenaan dengan sikap, perilaku, dan keterampilan idealnya itu harus dikuasai dan diselesaikan sesuai dengan fase usia perkembangannya. Jadi misalnya usia anak-anak jadilah anak-anak gitu, jangan mendahului sudah seperti anak dewasa, itu jangan. Harus sesuai dengan fase usia perkembangannya. Kemudian tugas-tugas perkembangan individu itu bersumber pada faktor-faktor kematangan fisik ya, tadi itu kita sudah bahas. Tuntutan kultural kemasyarakatan atau budaya, norma-norma yang ada di masyarakat. Kemudian perubahan akan selalu dialami oleh setiap manusia sejak ia lahir hingga mencapai kedewasaan. Perubahan ini terjadi secara sistematis, progresif, dan berkesinambungan dari diri individu itu sendiri. Nah, itu merupakan simpulan dari materi yang saya berikan pada pertemuan ini, dan semoga ini bermanfaat untuk kedepannya. Jika nanti ada yang kurang jelas, itu bisa di back ya, atau diulang-ulang video ini. Saya rasa pertemuan ini atau perkuliahan daring ini kita akhiri. Dimanapun kalian berada, semoga kalian tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Baik, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.